Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asyhadu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, halaman 9 yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami, macam-macam kalimat. Maksudnya kalimat itu terdiri dari apa saja. Anwa'ul kalami, macam-macam kalimat, atau yang menyusun kalimat lebih mudahnya. Qala, pengarang kitabnya berkata, al-musannif berkata, wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu salasatun. Pembagian kalam itu ada 3. Pembagian kalimat itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Ismun isim, wa fi'lun fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a lima'nan, datang untuk memberi arti. Datang untuk memberi arti. Jadi huruf itu datangnya untuk memberi arti. Jadi kalimat itu tersusun dari isim, fi'il, dan huruf. Salah satu dari ketiga hal ini. Nggak mungkin ada kata yang bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf. Itu tidak mungkin. Pasti isim atau fi'il atau huruf salah satunya. Selanjutnya halaman 10. Wa aqulu dan saya berkata. Yang memberikan syarah kitab ini berkata. Jadi syarah kitab ini adalah syarah dari Mukhtasar Jiddan atau Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah pengarangnya itu lebih dikenal dengan Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum itu adalah musannif. Kalau ada perkataan aqulu, maka saya berkata itu yang mensyarahkannya. Yang mensyarahkannya adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqulu dan saya berkata, al-alfazul lati kanal arabu yasta'miluha fi kalamihim. Lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab di dalam pembicaraannya. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab di dalam pembicaraannya. Wa nuqilat ilaina anhum, dan dipindahkan kepada kami dari mereka. Nukilat, dinukil, dipindahkan, dan dipindahkan kepada kami dari mereka. Ini khobarnya belum nih. Khobar al-alfazu belum. Fanahnu, lalu kami, natakallamu biha, berbicara dengan lafaz-lafaz itu. Fanahnu natakallamu biha, lalu kami berbicara dengan lafaz-lafaz itu.
fi muhawaratina wa durusina, di dalam percakapan kami dan pelajaran kami, di dalam percakapan kami dan pelajaran kami. Wa naqra'uha fi kutubina, wa naqra'uha fi kutubina, kami membacanya di dalam kitab-kitab kami, kami membacanya di dalam kitab-kitab kami. Wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina, dan kami menulis kepada keluarga kami dan teman-teman kami, dan kami menulis kepada keluarga kami dan teman-teman kami. Nah, itu semua masih mubtada. Nah, ini khobarnya. La yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min salasati asya'a. Jadi dari al-alfazu sampai wa asdiqaina itu mubtada. Nah, ini baru khobarnya la yakhlu wahidun minha. Tidak sunyi satu dari lafaz-lafaz itu, tidak sunyi satu dari lafaz-lafaz itu. An ayyakuna wahidan, dari adanya lafaz itu satu, dari adanya lafaz itu satu dari tiga perkara, min salasati asya'a, dari tiga perkara, al ismi wal fi'li wal harfi, isim, fi'il dan huruf, isim, fi'il dan huruf, isim, fi'il dan huruf. Saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh bangsa Arab di dalam percakapan mereka dinukil oleh kita, sehingga kita berbicara di dalam percakapan dan belajar, kita membaca di kitab-kitab kita, dan kita menulis kepada keluarga dan teman-teman. Itu pasti salah satunya terdiri dari tiga hal, kalau tidak isim, fiil, kalau tidak huruf. Nah, itu jadi sekian banyak tulisan-tulisan pasti salah satu dari tiga. Nah, itu maksud alinea ini. Sekian banyak tulisan-tulisan ataupun percakapan-percakapan itu pasti terdiri dari tiga, tidak mungkin keluar dari tiga. Tiga itu adalah isim, fiil, huruf. Kalau tidak isim ya fiil, kalau tidak fiil ya huruf, tidak mungkin keluar dari yang tiga ini. Nah, itu makna alinea yang berikut ini, yang tadi. Selanjutnya, ammal ismu fahuwa fil lughati. Nah, ini ada amma, ada fa. Nah, itu selalu satu paket itu. Kalau nggak ada amma, nggak ada fa. Al ismu huwa. Nah, boleh juga begitu. Nah, ini mau menggunakan syarat, ada amma, ada fa. Jadi amma dengan fa itu syarat, tapi masuknya pada jumlah ismiyah. Ammal ismu fahuwa. Boleh juga al ismu huwa, itu sama saja gitu. Ammal ismu, adapun isim, fahuwa maka yaitu, fil lughati menurut bahasa, madalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan yang dinamakan, sesuatu yang menunjukkan yang dinamakan. Jadi isim itu artinya yang dinamakan. Ya, isim itu nama, berarti isim itu yang dinamakan.
Ya, ada orang namanya Muhammad. Nah, isim itu adalah orang yang namanya Muhammad itu. Jadi isim itu artinya nama atau yang dinamakan. Wa fi istilahin nahwiyina, wa fi istilahin nahwiyina, dan menurut istilah para ahli nahwu, dan menurut istilah para ahli nahwu, isim adalah kalimatun, kata, dalat yang menunjukkan, ala maknan, atas arti, fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri, fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri, walam taktarin, dan tidak berbarengan, bizamanin, dengan waktu, bizamanin, dengan waktu. Jadi kata yang menunjukkan arti tidak berbarengan dengan waktu. Nahwu contohnya, Muhammadun, kata Muhammad, wa aliyun, Ali, wa rojulun, rojul, artinya orang laki-laki, wa jamalun, unta, wa nahrun, sungai, wa tufahatun, apel, laimunatun, jeruk lemon, laimunatun, jeruk nipis, wa ason, wa aso, tongkat. Ya, jadi misalkan ada benda, nah benda ini dinamakan, nah nama itu adalah isim. Ada benda, nah benda ini dinamakan, yaitu spidol, maka spidol isim. Nah itu artinya artinya isim. Fakullu wahidin min hazihil alfazi yadullu ala maknan. Fakullu wahidin min hazihil alfazi yadullu ala maknan. Maka masing-masing dari lafaz-lafaz ini menunjukkan arti. Jadi lafaz-lafaz ini semua yang tadi disebut menunjukkan arti, bisa kita bayangkan artinya. Walaisa zamanu dakhilan fi maknahu, waktu tidak masuk di dalam arti tersebut, waktu tidak masuk di dalam arti tersebut. Misalkan Ali, nah kapan Ali itu enggak ada. Misalkan tongkat, kapan tongkat, tidak ada, berarti waktu tidak masuk. Atau sedang tongkat, sedang Ali, itu enggak ada, berarti waktu tidak masuk. Beda dengan fiil, bekerja, kapan bekerja, masuk. Kemudian sedang bekerja, masuk, berarti itu menunjukkan waktu. Nah ini isim itu waktu tidak masuk pada kata tersebut. Fayakunu isman, maka dinamakan isim, maka dinamakan isim. Ya, jadi makna isim biar mudah adalah kata benda. Setiap benda lalu benda itu dinamakan, maka nama itu adalah isim. Ya, ada benda ada benda panjang lalu ada airnya, maka itu disebut sungai. Nah, sungai itu isim. Ada benda kotak lalu buat tempat menulis, namanya papan tulis, maka papan tulis itu isim, dan seterusnya. Selanjutnya, wa ammal fi'lu fahuwa fil lughati. Adapun fi'il, maka fi'il menurut bahasa itu adalah al-hadasu, peristiwa. Al-hadasu, peristiwa. Fi'il menurut bahasa artinya peristiwa. Wa fi istilahin nahwiyina, dan menurut istilah ulama nahwu, dan menurut istilah para ulama nahwu adalah
kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan arti di dalam dirinya sendiri, kata yang menunjukkan arti di dalam dirinya sendiri. Waqtaronat bi ahadil azminatis salasati, waqtaronat bi ahadil azminatis salasati, dan berbarengan dengan salah satu 3 waktu, dan berbarengan dengan salah satu 3 waktu. Allati hiya, yang hal itu adalah, allati hiya, yang hal itu adalah al-madi, masa lalu, wal halu, masa sekarang, wal mustaqbalu, dan masa yang akan datang. Jadi fi'il itu kata yang menunjukkan arti dan berbarengan dengan waktu. Waktu itu ada yang masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu diterjemahkan dengan telah atau telah atau sudah. Al-halu sekarang bisa pakai sedang. Wal mustaqbalu itu biasanya akan. Nahwu contohnya, kataba, lafaz kataba, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan. Kata kataba, fa innahu, sesungguhnya kata kataba itu kata yang menunjukkan arti, wa huwal kitabatu, yaitu menulis. Jadi arti kataba adalah menulis. Wa hadzal makna muqtarinun, wa hadzal makna muqtarinun biz zamanil madi, arti ini berbarengan dengan waktu yang telah lalu. Jadi arti menulis tapi waktu telah lalu, berarti kataba artinya telah menulis. Wa nahwu yaktubu, contoh kata yaktubu, fa innahu dalun, fa innahu dalun ala makna, ala maknan, sesungguhnya kata yaktubu menunjukkan arti, menunjukkan arti. Wa huwal kitabatu aidon, artinya yaitu menulis juga. Jadi sama dengan kataba, al-kitabatu menulis juga, artinya sama-sama menulis. Wa hadzal makna muqtarinun biz zamanil hadiri, arti ini berbarengan dengan waktu yang telah, yang sekarang. Arti ini berbarengan pada waktu masa sekarang. Wa nahwu uktub, contoh kata uktub, fa innahu kalimatun dalatun ala maknan. Kata uktub sesungguhnya kata yang menunjukkan arti. Wa huwal kitabatu aidon, artinya yaitu menulis juga. Wa hadzal makna muqtarinun biz zamanil mustaqbalil lazi ba'da zamanit takallumi, arti ini berbarengan dengan waktu yang akan datang, yang terjadi setelah waktu berbicara, setelah waktu berbicara. Tulislah. Nah, pekerjaan menulisnya terjadi setelah kata uktub itu diucapkan. Jadi tulislah, baru orang itu menulis, maka zamannya
mustakbal yang akan datang. Jadi setelah kalimat itu diucapkan, yaitu kalimat tulislah, maka orang itu menulis. Wa mithlu hazihil alfazi, wa mithlu hazihil alfazi, contoh-contoh lafaz, contoh lafaz-lafaz ini yaitu, contoh lafaz-lafaz ini yaitu nasara wa yansuru wa unsur, kata nasara, kata yansuru, dan kata unsur. Wa fahima wa yafhamu wa ifham, kata fahima, yafhamu, ifham. Wa alima wa ya'lamu wa'lam, kata alima, kata ya'lamu, kata i'lam. Wa jalasa wa yajlisu wa ijlis, kata jalasa, kata yajlisu, kata ijlis. Wa doroba wa yadribu wa idrib, kata doroba, kata yadribu, dan kata idrib. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, unsur tolonglah. Fahima telah paham, yafhamu sedang atau akan paham, ifham pahamilah. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui, i'lam ketahuilah. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk, ijlis duduklah. Doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Wal fi'lu ala salasati anwa'in, madin wa mudhari'un. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Saya ulang dari fal fi'lul madhi. Fal fi'lul madhi, fi'il madhi adalah ma fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin atas peristiwa, waqa'a yang terjadi, fi zamani di dalam waktu, allazi qabla zamani takallumi yang sebelum waktu berbicara. Jadi waktu sebelum waktu berbicara. Nahwu contohnya, kataba telah menulis, wa fahima telah paham, wa kharaja telah keluar, wa sami'a telah mendengar, wa absara telah melihat, wa takallama telah berbicara, wastaghfara telah mohon ampun, washtaraka telah bekerja sama. Nah, ini semua adalah menunjukkan waktu yang telah lalu. Wal mudhari'u fi'il mudhari ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dahu. Wal mudhari'u fi'il mudhari adalah ma fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin atas peristiwa, yaqa'u yang terjadi, fi zamani takallumi pada waktu berbicara, au ba'dahu atau setelahnya. Jadi artinya sedang atau akan. Artinya sedang atau akan. Nahwu contohnya, yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Yaktubu sedang atau akan menulis, yafhamu
sedang atau akan memahami, yakhruju sedang atau akan keluar, yasma'u sedang atau akan mendengar, yansuru sedang atau akan menolong, yatakallamu sedang atau akan bercakap-cakap, yastaghfiru sedang atau akan mohon ampun, yashtariku sedang atau akan bekerja sama. Selanjutnya, wal amru fi'il amar, ma adalah fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin atas peristiwa, yutlabu yang dituntut, husuluhu terjadinya, ba'da zamanit takallumi setelah waktu berbicara. Jadi dituntut terjadinya setelah waktu berbicara. Nahwu contohnya, uktub kata uktub, ifham, ukhruj, isma, unsur, takallam, istaghfir, ishtarik. Kita terjemahkan, uktub tulislah. Nah, pekerjaan menulisnya terjadi setelah kata uktub diucapkan. Ifham, pahamilah. Nah, memahaminya setelah kata ifham diucapkan dan seterusnya. Uktub tulislah, ifham fahamilah, ukhruj keluarlah, isma dengarkanlah, unsur tolonglah, takallam bercakap-cakaplah, istaghfir mohon ampunlah atau istighfarlah, ishtarik bekerja samalah. Nah, ini semua adalah fi'il amar. Selanjutnya, wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-tarafu. Adapun huruf maka menurut bahasa adalah at-tarafu, ujung. Ya, ujung. Wa fi istilahin nuhati, ujung. Iya, ujung. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilah ahli nahwu, an-nuhati dengan an-nahwiyin itu sama, artinya ahli nahwu. Kalimatun kata, dalat yang menunjukkan, ala maknan atas arti, fi ghairiha di dalam selainnya. Nahwu contohnya, min kata min, fa inna hadzal lafdza kalimatun dalat ala maknan, karena sesungguhnya kata ini, maksudnya kata min, kalimatun kata yang menunjukkan arti, wa huwa al-ibtida, yaitu artinya memulai, wa hadzal makna la yatimmu, arti ini tidak sempurna, arti ini tidak sempurna, hatta yadumma ila hadhil kalimati ghairuha, sehingga kata lain berkumpul kepada kata ini, sehingga kata lain berkumpul kepada kata ini. Fataqulu maka kamu berkata, zahabtu minal baiti masalan, kalimat zahabtu minal baiti contohnya, sehingga kamu berkata, contohnya adalah kata zahabtu minal baiti, saya pergi dari rumah. Nah, min artinya dari atau mulai dari rumah, al-ibtida artinya memulai, saya pergi mulai dari rumah atau dari rumah. Masalan contohnya. Selanjutnya contoh-contoh. Amsilatun lil ismi, contoh-contoh untuk isim. Zaman sekarang beda sama zaman sekarang, zaman dulu. Anak-anak yang tadi misalkan ditegur, bisa aja lapor ke orang tua, lalu orang tuanya nggak diterima, lalu ditambah-tambah. Nah, itu bisa jadi pelaporan yang akhirnya nanti
ya yang artinya dilebih-lebihkan. Nah itu kondisi sekarang masyarakat. Jadi dibiarin, udah biarin aja gitu. Jadi zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Guru menindak murid sekarang harus hati-hati. Nanti murid nggak terima, lapor orang tua bisa lapor polisi, bisa ke sekolah ngomel-ngomel dan seterusnya. Itu kondisi sekarang. Nah makanya akhlak makin buruk karena keadaan sudah berat ini. Guru sekarang nggak ada yang berani kalau mukul udah nggak ada. Jadi karena kan dilaporkan. Nah begitu kondisi sekarang. Nah, iya. Nah itu kondisinya makin buruk. Jadi ya udah ngajar aja biasa, datar, salah ditegur sebentar, nggak mau, udah biarin aja. Itu kondisi sekarang. Sebab kalau ada hukuman, ada ini hukuman itu bisa diproses di kepolisian sekarang ini. Makanya akhlak makin buruk, terjadilah pembulian. Akhirnya murid sama murid ini akhlaknya nggak buruk, ngebully murid yang lebih rendah, yang lebih lemah. Nah pembulian itu terjadi karena akhlak murid yang buruk dan guru tidak lagi diberi wewenang buat mendidik, menghukum sesuai dengan porsinya. Ya, jadi itu kurang lebih. Jadi akhlak akan makin merosot ini ke depannya. Ya, gambaran ke depan itu lebih serem sebetulnya itu. Akhlak makin merosot meskipun ditempel jangan ada pembulian itu akan terjadi karena akhlak yang buruk. Begitu. Yaitu sekedar gambaran saja, ini terjadi di mana-mana. Ya kita lanjutkan saja, itu tadi urusan lain. Zahabatum amsilatun lil ismi, contoh-contoh untuk isim, contoh-contoh isim. Kitabun buku, qalamun pulpen, dawatun botol. Yang sudah tahu artinya nggak usah ditulis. Kurrosatun buku tulis, jaridatun koran, khalilun nama orang namanya Khalil, solihun nama orang namanya Soleh, imronu nama orang namanya Imron, warokotun kertas, sabuun binatang buas, himarun keledai, zibun serigala, namirun harimau, fahdun macan kumbang, burtukolatun jeruk, kimmasrotun biji buah, narjisatun bunga bawang, tumbuhan bawang kalau masih berupa pohon ada bunganya namanya narjisatun. Wardatun bunga mawar, haulai ini untuk jamak, antum kalian laki-laki. Nah ini semua adalah contoh isim. Lebih mudahnya adalah kata benda. Amsilatun lil fi'li, contoh-contoh untuk fi'il. Safaro yusafiru safir, berpergian. Oh ya, safaro yusafiru safir. Safaro telah berpergian, yusafiru sedang atau akan berpergian, safir berpergianlah. Qala yaqulu kul, qala telah berkata, yaqulu sedang atau akan berkata, kul katakanlah. Amina ya'manu iman, amina telah aman, ya'manu sedang atau akan aman,
sedang atau akan aman, iman, amanlah. Rodiya, telah rela, yardo, sedang atau akan rela, irdo, relalah. Sodako, sodako, yasduku, usduk. Sodako, telah benar, yasduku, sedang atau akan benar, usduk, benarlah. Ijtahada, yajtahidu, ijtahid. Ijtahada, telah bersungguh-sungguh, yajtahidu, sedang atau akan bersungguh-sungguh, ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Istaghfaro, telah mohon ampun, yastaghfiru, sedang atau akan mohon ampun, istaghfir, mohon ampunlah. Nah, ini semua adalah contoh fiil atau kata kerja. Amsilatun lil harfi, contoh-contoh untuk huruf. Huruf itu adalah yang bukan isim dan bukan fiil, yang maknanya tidak jelas kecuali bersambung dengan kata lain, itu namanya huruf. Min, dari, ila, ke, an, dari atau tentang, ala, di atas atau atas, illa, kecuali, lakin, tetapi, inna, sesungguhnya, an, tidak ada artinya an. Jadi an itu ya enggak ada artinya. Misalkan ayakula, ya artinya berkata begitu. Tapi menyebabkan yakula, berkata itu jadi isim begitu. Ya. Jadi isim tadi. Iya, jadi masdar. Nah, jadi masdar muawwal. Bala, tentu atau ya juga boleh. Bal, bahkan. Qad, sungguh. Saufa, akan. Hatta, sehingga. Lam, belum. La, tidak atau jangan. La bisa tidak, bisa jangan, tergantung konteksnya. Lan, tidak akan. Lau, jikalau. Lama, belum. La'alla, mudah-mudahan. Ma, tidak. Jadi ma yang artinya tidak itu huruf. Ma yang artinya apa-apa isim. Jadi ma, tidak. Lata sama dengan laita. Lata, semoga. Laita, mudah-mudahan. Lata dan laita sama, semoga. Yang sulit terjangkau. In, jikalau. In sama lau itu mirip. In, jika atau jikalau. Summa, kemudian au, atau. Nah, ini adalah contoh-contoh huruf. Huruf itu banyak, ini hanya sebagian contoh-contoh huruf. Kita sampai kepada as'ilah, soal-soal. As'ilah jamak dari su'alun, soal-soal. Su'alun, soal. Ma huwal ismu, apa isim itu? Ma huwal ismu, apa isim itu? Kita cari jawabannya. Jawabannya di yang bukan yang fil lughati tapi fi istilahin nahwiyyin. Ya. Jadi jawabannya al ismu huwa. Jadi pertama al ismu huwa. Lalu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Titik sampai situ. Jadi pertama al ismu huwa, karena ada ma huwal ismu, maka jawabannya al ismu huwa. Apa isim itu? Isim adalah, lalu kita cari. Di sini ada kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Kata yang menunjukkan atas dirinya, arti dirinya sendiri dan tidak berbarengan dengan waktu. Masil, contohkanlah. Lil ismi bi asyrati amsilatin. Contohkanlah isim dengan 10 contoh. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini baru 8.
Ya kita coba dulu. Muhammadun, Aliyun, Rojulun, Jamalun, Nahrun, Tufahatun, Laimunatun, Ason. Itu baru 8. Ya kita cari masjidun boleh, madrasatun boleh. Nah itu sudah 10. Jidarun boleh, kitabun boleh. Nah itu sudah 10 lebih. Yaitu jawabannya. Ma huwal fi'lu, apa fi'il itu? Kita cari. Maka jawabannya al fi'lu huwa. Pertama al fi'lu huwa, fi'il yaitu. Kita cari yang fi istilahin nahwiyin. Al fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azminatis salasati allati hiyal madi wal halu wal mustaqbalu. Sampai situ jawabannya, agak panjang. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan berbarengan dengan 3 waktu, yaitu masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ilakam kusima, ilakam, oh bukan kusima ya, ini ada yang kosimu. Ilakam kismin, ilakam kismin, kepada berapa bagian. Ilakam kismin, kepada berapa bagian. Yan qasimul fi'lu, fi'il itu terbagi. Kepada berapa bagian fi'il itu terbagi? Jawabannya adalah kita cari yang mirip. Sebentar dulu. Fi'il redaksinya mana ya? Nyari redaksinya. Ini satu fi'il ala salasatin anwa. Sebentar dulu, kebetulan oh iya itu betul. Wal fi'lu ala salasati anwa'in, itu boleh. Jadi gini, menyesuaikan. Ini kan kismin, aksam. Jadi anwa'nya diganti aksam. Jadi wal fi'lu ala salasati aksamin, karena pertanyaannya adalah kismun atau aksam, begitu. Fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, madin. Jadi jawabannya wal fi'lu ala salasati aksamin. Ya, betul. Ma huwal mudhari'u, apa fi'il mudhari itu? Kita cari. Ini enggak berurutan berarti nih. Mudhari'u madalla ada sin. Iya, betul. Iya, au ba'dahu, sampai situ. Iya, betul. Nah, itu jawabannya. Al mudhari'u huwa. Al mudhari'u huwa madalla ala hadatsin yaqa fi zamani takallumi au ba'dahu, sampai situ. Ma huwal amru, apa fi'il amr itu? Nah, wal amru huwa madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi, sampai situ. Titik. Selanjutnya ma huwal madi, apa fi'il madi itu? Nah, ini al madi, fa-nya enggak usah. Al madi huwa madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallumi, sampai situ. Masil lil fi'li bi asyrati amsilatin. Buatlah contoh untuk fi'il 10 contoh. 10 contoh. 10 contoh berarti sudah mengandung madi mudhari amar. Jadi nasoro yansuru unsur udah 3, fahima yafhamu ifham sudah 6,
alima ya'lamu i'lam sudah 9, jalasa sudah 10. Ya, jalasa yajlisu ijlis sudah 12. Udah melewati. Ma huwal harfu, apa huruf itu? Kita cari jawabannya. Al harfu huwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Nah, sampai situ. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Masil lil harfi bi asyrati amsilatin. Buatlah contoh untuk huruf 10 contoh. Nah, kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Min ila an ala illa lakin inna an bala bal. Nah, itu sampai situ sudah 10. Sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Demikian pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah kali ini. Silakan jika ada yang bertanya. Jika tidak, kita lanjut ke An-Nahwul Wadih.